Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam acara santapan rohani pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami dan berkat serta rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Sebentar lagi kami akan dengar firman Tuhan. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami sehingga kami dimampukan untuk menerima setiap kebenaran yang boleh kami terima di dalam kami belajar firman Tuhan. Disambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan memberikan tema Tuhan yang turut berperang. Tuhan yang turut berperang. Yang saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur 61 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Bapak-Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, medan peperangan adalah suatu tempat yang sangat tidak enak. Di sana penuh dengan ketegangan, penuh dengan kegentaran, penuh dengan kengerian, karena pertaruhannya adalah nyawa. Dan semua orang yang terlibat di dalam peperangan pasti dihantui rasa takut dan rasa dikejar-kejar oleh maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita semua diperhadapkan dengan peperangan setiap hari. Salah satu peperangan adalah perang menghadapi masalah dan pergumulan hidup. Meskipun berada dalam situasi yang berat, jangan pernah ada dalam kampus, dalam kehidupan kita, saudaraku, kita berkata menyerah dan berhenti untuk berjuang, untuk mengatasi pergumulan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, betapa sering kita mencari Tuhan dan berserah kepada Tuhan di saat-saat akhir, ketika kita menemui jalan buntu. Setelah segala cara yang kita pakai, yang kita tempuh tidak membuahkan hasil apa-apa, dan semuanya berujung kepada kegagalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak perlu takut menghadapi peperangan. Teruslah maju, karena saat kita berserah penuh kepada Tuhan, kita tidak berperang dan berjuang sendirian. Ada Tuhan yang turut bekerja. Dalam Keluaran 14 ayat 14, di sana tertulis, mana firman Tuhan berbunyi, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika masih menjadi penggembala, yaitu penggembala domba, Daud menghadapi peperangan setiap hari karena ia harus menghalau binatang-binatang buas yang mencoba memangsa kawanan domba yang digembalakannya. Untuk itu, gembala memegang gada dan tongkat. Itulah yang menguatkan iman Daud, bahwa ia punya Tuhan Gembala Agung yang selalu membela dan melindungi dengan gada dan tongkatnya. Sehingga Daud menulis dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman hidup berjalan bersama Tuhan, inilah yang mengajarkan Daud untuk selalu memakai iman di setiap langkah dalam hidupnya. Mazmur 61 ayat 4 sampai dengan ayat yang 5. Sesungguhnya Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus meyakini bahwa di dalam kehidupan kita selalu ada Tuhan yang ikut berperan di dalam setiap kita menghadapi semua persoalan dalam kehidupan kita, menghadapi segala masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut dan khawatir, kita tidak perlu gentar, terus berjuang, terus berupaya dengan sekuat tenaga kita. Tentu saja libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan, di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. 2 Tawarik 20 ayat 12. Di sana dituliskan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan. Ini suatu bukti bahwa penulis meyakini ada kekuatan yang luar biasa yang boleh kita terima daripadanya ketika kita diperhadapkan dengan persoalan dalam kehidupan ini. Karena mata kita tertuju pada Tuhan. Meskipun kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan berbuat, tetapi mata rohani kita tertuju pada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan turut berperan dalam setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami terima. Terus menguatkan iman kami, supaya kami terus berjuang dalam kehidupan ini. Karena kami di dalam menghadapi Yerusalem ini bersama dengan Engkau, Bapa, bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.